Aku rawat anak selingkuhan suamiku. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku Nabila, seorang wanita berusia 30 tahun yang sudah menikah dengan Mas Ardi selama 3 tahun. Dari luar, pernikahan kami terlihat sempurna. Mas Ardi adalah suami yang penyayang, pekerja keras, dan selalu tahu bagaimana membuatku tertawa. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terus menghantui kami. Ketidakmampuan kami untuk memiliki anak. Setiap kali ada acara keluarga atau sekedar bertemu tetangga, selalu ada pertanyaan yang sama. Kapan kalian punya anak? Atau, sudah coba periksa ke dokter kan? Mereka tidak tahu betapa sakitnya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Rasanya seperti dipaksa menghadapi kegagalan terbesar dalam hidupku. Setiap kali aku berusaha tersenyum dan memberi jawaban yang sama. Kami masih berusaha, doakan saja. Aku pernah hamil 2 tahun yang lalu. Saat mengetahui aku mengandung, rasanya seperti sebuah keajaiban yang selama ini aku dan Mas Ardi nantikan. Seluruh dunia terasa berubah menjadi penuh warna. Kami mulai membayangkan kehidupan baru dengan kehadiran seorang anak, memberinya nama, membayangkan bagaimana wajahnya nanti. Semua itu membuat kami hidup dalam kebahagiaan yang tak tergambarkan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di bulan ketiga, aku mengalami keguguran. Saat itu adalah titik terendah dalam hidupku. Aku merasa tubuhku telah mengkhianatiku. Dokter bilang rahimku lemah, namun tidak sampai membuatku mandul. Aku masih punya peluang, katanya. Tapi setiap bulan berlalu, tanpa ada tanda-tanda kehamilan, membuatku semakin putus asa. Harapan yang selalu muncul di awal bulan, berubah menjadi kekecewaan setiap kali menstruasi datang. Mas Ardi selalu mendukungku. Dia mengatakan, "Kita pasti bisa. Jangan menyerah ya. Mungkin belum waktunya." Kata-katanya menenangkan. Tapi dalam hati kecilku, ada rasa bersalah. Aku merasa telah mengecewakannya sebagai seorang istri. Terkadang, aku melihat Mas Ardi duduk termenung di teras rumah. Pandangannya kosong. Saat aku bertanya, dia selalu berkata, Aku hanya lelah saja. Tidak ada apa-apa." Namun aku tahu apa yang sedang ia pikirkan. Ia pasti juga merasakan kekecewaan yang sama. Hanya saja, dia terlalu baik untuk mengatakannya. Setiap hari, aku berusaha menutupi rasa sakit itu. Aku terpaksa tersenyum ketika teman-teman atau saudaraku yang sudah memiliki anak mulai bercerita tentang tumbuh kembang bayi mereka, tentang susahnya menyusui atau lucunya anak mereka saat tertawa. Hatiku terasa seperti diremas setiap kali mendengar itu. Bahkan adikku yang menikah karena hamil duluan sudah memiliki seorang bayi yang lucu. Dalam hatiku, aku menangis. Kadang muncul pikiran buruk di dalam benakku. Aku mulai iri pada mereka yang bisa hamil dengan mudah. Pernah terlintas dalam pikiranku, seandainya aku hamil sebelum menikah, mungkin sekarang aku tidak perlu merasa malu seperti ini. Namun setiap kali pikiran itu muncul, aku segera merasa bersalah. Aku tidak seharusnya berpikiran seperti itu. Aku seharusnya percaya bahwa semua ini adalah takdir dari Allah. Setiap malam, aku berdoa, memohon dengan hati yang tersayat, berharap agar Tuhan memberiku kekuatan untuk menerima semua ini. Mas Ardi selalu berusaha meyakinkanku bahwa kami akan diberikan rezeki yang terbaik pada waktu yang tepat. Namun kadang, aku tidak sekuat itu. Ada saat-saat di mana aku meragukan diriku sendiri. Apakah aku tak akan pernah bisa menjadi seorang ibu? Malam-malamku sering diisi dengan isak tangis dalam diam. Aku tak ingin Mas Ardi tahu seberapa besar tekanan yang aku rasakan. Aku tidak ingin menjadi beban baginya. Namun kadang-kadang, tanpa sadar air mataku menetes ketika aku memandang keluar jendela. Membayangkan bagaimana rasanya jika rumah kami dipenuhi tawa seorang anak. Tekanan dari luar semakin terasa. Setiap ada yang menyarankan untuk mencoba pengobatan atau perawatan baru, aku mengiyakan dengan sopan.
Meski dalam hatiku aku lelah, dokter sudah bilang peluang itu ada. Tetapi setiap kali aku berharap, selalu ada kekecewaan yang mengikuti. Rasanya seperti berada di lingkaran yang tak ada ujungnya, antara harapan dan keputusasaan. Pernah sekali, Mas Ardi mengajakku bicara dengan hati-hati. "Sayang, bagaimana kalau kita coba adopsi anak saja?" katanya. Aku terdiam sejenak. Ide itu pernah terlintas di pikiranku, namun belum siap aku terima. Bukan karena aku menolak ide mengadopsi, tapi karena itu akan menjadi pengakuan nyata bahwa mungkin aku tak akan pernah bisa hamil. Aku tidak siap menghadapi kenyataan itu. "Mungkin nanti, kalau kita benar-benar sudah menyerah," jawabku dengan pelan. Meskipun kami mencoba untuk tetap optimis, setiap hari terasa semakin sulit. Seringkali aku bertanya dalam hati, apakah ini ujian dari Tuhan? Apakah aku kurang bersabar? Tetapi di balik semua kekecewaan ini, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan, cinta kami. Meskipun tanpa anak, aku tahu Mas Ardi masih mencintaiku dengan tulus. Kami masih tertawa bersama. Kami masih saling mendukung. Namun harapan akan kehadiran seorang anak yang bisa melengkapi hidup kami masih terasa begitu jauh, seperti bintang yang tak terjangkau. Dan begitulah setiap malam, aku selalu memanjatkan doa yang sama. Aku berharap Tuhan mendengarkannya, karena meskipun aku mencoba tegar, hati kecilku masih merindukan keajaiban yang tak kunjung datang. Hari itu, hidup kami yang sebelumnya tenang dan penuh kesunyian tiba-tiba berubah. Aku masih mengingat jelas momen saat Mas Ardi pulang membawa seorang anak kecil ke rumah. Seorang bayi laki-laki yang usianya baru sekitar 1 tahun, berambut tipis dan matanya yang bulat bersinar seperti bintang. "Sayang, coba lihat ini," kata Mas Ardi sambil memperkenalkan anak itu padaku. Aku terdiam sejenak, merasa kebingungan. Anak siapa yang dibawa suamiku ini? Tiba-tiba perasaan cemas mulai menguasai pikiranku. "Anak siapa ini, Mas?" tanyaku dengan suara penuh rasa penasaran. Mas Ardi tersenyum lembut, seolah ingin menenangkan perasaanku. "Namanya Dika, dia anak temanku. Ibunya baru saja meninggal dunia, dan ayahnya tidak bisa merawatnya karena harus bekerja di luar kota. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku kasihan melihat dia sendirian, jadi aku setuju untuk merawatnya sementara waktu," jelasnya dengan nada penuh simpati. Aku terpana mendengar penjelasan itu. Keadaan berubah begitu cepat. Bayi mungil yang tak tahu apa-apa itu sekarang ada di hadapanku, memandangku dengan mata polosnya. Rasa kasihan mulai merasuk ke dalam hatiku, tetapi juga ada rasa cemas. Apakah aku siap menjadi ibu bagi anak ini, meskipun hanya sementara? "Mas, ini tanggung jawab yang besar. Apa kita benar-benar bisa merawat Dika?" tanyaku masih ragu. Sebagai pasangan yang sudah lama menginginkan anak, ini adalah hal yang mendadak. Ardi mengangguk dengan yakin. "Aku tahu, sayang. Tapi kita sudah lama menantikan kehadiran seorang anak, bukan? Mungkin inilah kesempatan kita. Kita juga bisa mencoba memancing agar kamu bisa hamil. Siapa tahu, kehadiran Dika bisa membawa keberuntungan bagi kita," jawabnya sambil menatapku dengan harapan di matanya. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang dikatakan oleh Mas Ardi. Benar, kami sudah lama merindukan kehadiran seorang anak. Dan melihat Dika dengan wajah yang polos dan senyum mungilnya, hatiku perlahan-lahan mulai luluh. Ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa mungkin ini adalah jawaban atas doa-doaku selama ini. Meskipun aku tahu Dika bukan anak kandungku. "Baiklah, Mas, kita akan mencoba," kataku akhirnya dengan setengah tersenyum. Aku belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku siap mencoba. Mungkin ini adalah cara Tuhan memberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi seorang ibu, meskipun untuk sementara waktu. Sejak saat itu, Dika menjadi bagian dari hidup kami. Aku mulai belajar merawatnya, dari memberikan makan, mengganti popok, sampai menenangkannya ketika ia rewel di malam hari. Awalnya aku merasa canggung.
Aku belum pernah mengurus bayi sebelumnya, tapi seiring berjalannya waktu, kehadiran Dika membuat hari-hariku terasa lebih bermakna. Setiap kali ia tersenyum atau tertawa, hatiku terasa hangat. Perasaan yang dulu dipenuhi kesedihan karena tidak bisa hamil, perlahan-lahan tergantikan oleh kebahagiaan kecil yang datang dari Dika. Tetangga dan keluarga kami pun ikut senang dengan kehadiran Dika. Mereka menganggap kami mengadopsinya sebagai upaya untuk memancing, agar aku bisa hamil. Aku ingat betul ucapan tetanggaku, Bu Mira, yang selalu cerewet soal anak. Baguslah Mbak Nabila, biasanya kalau kita rawat anak kecil, nanti bisa ke bawah hamil. Siapa tahu ini rezeki buat kamu ya. Aku hanya bisa tersenyum setiap mendengar komentar seperti itu, meskipun sebenarnya kami tidak secara resmi mengadopsi Dika. Aku membiarkan mereka berpikir demikian. Biarkan saja mereka berpikir apa yang mereka mau. Yang penting sekarang, Dika ada di sini, membawa keceriaan yang telah lama hilang dari rumah ini. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang tumbuh dalam hatiku. Kadang-kadang aku terbangun di tengah malam, duduk di samping ranjang Dika, memandangi wajah mungilnya yang sedang tertidur pulas. Aku merasakan kasih sayang yang begitu besar untuknya, seolah-olah dia benar-benar adalah anak kandungku. Tapi di saat yang sama, aku tidak bisa menyingkirkan kenyataan bahwa Dika bukan darah dagingku. Bagaimana jika suatu hari nanti dia harus pergi? Bisakah aku melepaskannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, namun aku berusaha menyingkirkannya. Untuk saat ini, aku ingin menikmati setiap momen bersama Dika, tanpa memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Setiap harinya, aku semakin terbiasa dengan peran baruku sebagai seorang ibu. Meskipun bukan ibu kandung, aku merawat Dika dengan sepenuh hati, seolah-olah dia adalah bagian dari diriku. Mas Ardi juga semakin dekat dengan Dika. Setiap kali pulang bekerja, ia selalu membawa mainan atau makanan kecil untuk Dika, dan mereka bermain bersama di ruang tamu. Melihat mereka berdua, aku merasa rumah kami yang dulunya sepi, kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Meskipun di balik semua itu, ada kekhawatiran yang masih tersembunyi di sudut hatiku. Kehadiran Dika telah mengubah segalanya. Harapan yang sebelumnya hancur, kini perlahan-lahan kembali hadir dalam diriku. Namun aku tahu bahwa di balik kebahagiaan ini, ada kenyataan yang harus kami hadapi suatu saat nanti. Dika bukanlah anak kami, dan pada akhirnya kami mungkin harus mengembalikannya kepada ayah kandungnya. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati setiap detik bersama Dika, berharap bahwa waktu tidak akan berjalan terlalu cepat. Seiring berjalannya waktu, rasa sayangku terhadap Dika semakin tumbuh. Awalnya aku merawatnya dengan perasaan simpati. Namun tanpa kusadari, perasaan itu perlahan berubah menjadi cinta yang tulus. Dika adalah bagian dari keseharianku, dan dia membawa kebahagiaan yang telah lama kurindukan. Tawa kecilnya yang ceria di pagi hari, suara langkah-langkah kecil yang menggema di rumah, dan pelukan hangatnya ketika dia mengantuk membuat hatiku meleleh. Dalam waktu singkat, rumah kami yang dulunya terasa sunyi, kini dipenuhi dengan tawa dan keceriaan. Setiap kali aku melihat Dika, aku merasa ada keajaiban kecil yang terjadi di rumah kami. Wajahnya semakin bersih dan manis, dan entah bagaimana, semakin lama dia terlihat sangat mirip dengan Mas Ardi. Rambutnya mulai tumbuh lebih lebat, matanya yang bulat, dan senyumnya yang manis, seolah-olah benar mencerminkan wajah suamiku. Beberapa tetangga mulai memperhatikan kemiripan ini. Suatu sore, saat aku sedang menggendong Dika di teras rumah, tetangga kami, Bu Mira, tiba-tiba datang dan berhenti di depan kami. Dia menatap Dika sejenak sebelum berkata dengan nada bercanda, "Mbak Nabila, wajah Dika ini kok mirip banget ya sama Mas Ardi, seperti anak kandungnya saja." Aku hanya tersenyum tipis mendengar komentar itu. Bagiku, komentar seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan. Mungkin karena kami sudah merawatnya begitu lama, pikirku. Mungkin saja kebiasaan-kebiasaan yang Dika amati dari Mas Ardi membuatnya secara tidak sadar memicu ekspresi dan gerak-gerik suamiku.
Atau mungkin itu hanya kebetulan saja. Tetapi semakin sering mendengar komentar semacam itu, perasaanku semakin aneh. Apakah ini hanya sugesti atau memang ada sesuatu yang lebih? Aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Aku fokus pada kenyataan bahwa Dika adalah cahaya di hidupku. Kehadirannya membuatku merasa lebih tenang dan damai. Setiap kali dia memanggilku dengan suara manisnya, "Mama," hatiku meleleh. Meski aku tahu aku bukanlah ibu kandungnya, aku merasa bahwa aku telah menjadi ibu baginya, setidaknya dalam hati dan pikiranku. Dia mulai tumbuh besar dan aktif. Setiap pagi ia akan menungguku di depan kamar, siap untuk memulai harinya. Kami sering menghabiskan waktu bersama di tempat kecil di belakang rumah, bermain dengan bola kecil atau hanya duduk di rumput, menikmati hangatnya sinar matahari. Rasanya seperti dunia kecil kami telah sempurna. Meski aku tahu, itu hanyalah kebahagiaan semu yang kusimpan rapat-rapat di dalam hatiku. Bahkan kesedihanku karena belum bisa hamil perlahan-lahan terkubur oleh kehadiran Dika. Aku tidak lagi merasakan perih ketika melihat teman-temanku dengan anak-anak mereka. Karena aku sekarang memiliki Dika, setiap kali aku melihat wajahnya yang polos, perasaan hangat memenuhi dadaku. Seolah-olah dia benar-benar adalah anakku. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku. Semakin lama kemiripan antara Dika dan Mas Ardi menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Bukan hanya wajahnya, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang Dika lakukan. Cara dia tertawa, cara dia berbicara, bahkan cara dia memandang sesuatu dengan tatapan serius. Semuanya begitu mirip dengan Mas Ardi. Aku mulai merasa aneh. Bagaimana bisa seorang anak yang bukan darah daging kami memiliki begitu banyak kemiripan? Suatu sore, saat aku sedang memandikan Dika, aku tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan wajahnya lebih dekat. Hidungnya, bibirnya, garis rahangnya, semuanya begitu familiar. Aku teringat kembali saat pertama kali Mas Ardi membawa Dika pulang. Semua terasa begitu mendadak, begitu cepat, tetapi saat itu aku tidak mempertanyakannya lebih dalam, karena aku begitu diliputi kebahagiaan bisa merawat anak. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, keraguan mulai tumbuh di dalam hatiku. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Ardi dariku? Apakah Dika benar-benar anak temannya seperti yang ia katakan? Atau apakah ada rahasia lain yang belum terungkap? Aku mencoba menyingkirkan pikiran itu setiap kali muncul. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang sudah kami bangun bersama. Lagi pula, jika memang ada sesuatu yang disembunyikannya, aku yakin Mas Ardi pasti memiliki alasan untuk melakukannya. Namun semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan aneh itu muncul. Di satu sisi, aku mencintai Dika sepenuh hatiku. Dia adalah segalanya bagiku. Tetapi di sisi lain, aku mulai merasakan ketidakpastian yang mengganggu. Bagaimana jika semua ini hanya kebahagiaan semu? Bagaimana jika suatu hari nanti, aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin tak pernah kuinginkan? Malam-malamku dipenuhi oleh pikiran-pikiran ini, namun aku berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Aku tetap menjalani hariku seperti biasa, menjadi istri yang baik untuk Mas Ardi, dan ibu yang penyayang bagi Dika. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apapun yang ada di balik tirai kebahagiaan semu itu. Hari itu, sepulang menjemput Dika dari sekolah, ia berkata kepadaku, "Mama, tadi ada ibu-ibu yang bilang kalau aku anaknya." Aku terkejut. "Apa maksudnya, Nak?" Dengan polos Dika pun menjawab, "Dia bilang, aku ini anaknya, tapi aku kan anak mama." Hatiku langsung berdegup kencang. Siapa wanita yang mengatakan itu? Bukankah ibu kandung Dika sudah meninggal? Pikiran-pikiran liar mulai menghantam benakku. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya salah paham. Mungkin wanita itu hanya keliru atau bercanda. Belum sempat aku merenung memikirkan siapa wanita itu, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Di depan pintu berdiri seorang wanita memperkenalkan dirinya sebagai Bella, yang ternyata adalah wanita yang ditemui oleh Dika di sekolah.
Dia mengikutiku hingga rumah. Aku mempersilahkannya masuk. Bella duduk di sofa ruang tamu, sementara aku masih berdiri, mencoba menenangkan diriku dan mengatur pertanyaan yang ingin aku katakan. Belum aku sempat membuka mulut, Bella melontarkan sebuah pertanyaan yang membuatku terhentak. "Maaf, Mbak. Sebenarnya, aku adalah ibu kandung Dika." Kata-katanya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Aku merasa tubuhku lemas, hampir jatuh ke kursi di depanku. "Apa maksudmu, Mbak? Bukankah ibu kandung Dika sudah meninggal?" Aku memaksakan suaraku terdengar tegar, meski hatiku bergejolak. Bella tersenyum getir. Tatapan matanya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. "Tidak, Mbak. Aku masih hidup. Dan Dika memang anakku. Aku datang hari ini untuk mengambilnya kembali." Rasanya seperti dunia runtuh di sekitarku. Aku tidak tahu harus merespon apa. Keheningan menyelimuti ruangan untuk beberapa saat, sebelum aku tersadar bahwa Dika masih berada di ruang yang sama. Aku segera menyuruhnya masuk ke dalam kamar, agar tidak mendengar percakapan kami lebih lanjut. Setelah Dika aman di dalam kamar, Bella mulai menceritakan semuanya. Suaranya terdengar tenang, tetapi setiap kata yang diucapkannya terasa seperti sembilu yang menusuk hatiku. Bella bercerita bahwa dia dan Mas Ardi bekerja di kantor yang sama dan mulai menjalin hubungan selama setahun. Dan dari hubungan inilah Dika pun lahir. Karena dia tidak bisa merawatnya, Bella menyerahkan Dika kepada Mas Ardi, yang kemudian membawanya pulang dan berpura-pura bahwa Dika adalah anak temannya. Kata-kata Bella menusuk telinga dan hatiku. Aku merawat Dika dengan seluruh cinta dan kasih sayangku, percaya bahwa dia adalah anak dari teman Mas Ardi yang butuh bantuan. Namun kenyataannya adalah dia adalah hasil dari pengkhianatan suamiku. Aku menggigit bibirku, berusaha keras menahan tangisku. "Apa yang kamu inginkan sekarang, Mbak? Kenapa setelah semua ini terjadi kau baru datang sekarang?" tanyaku dengan suara bergetar. Bella menghela nafas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku datang untuk menebus kesalahanku, Mbak. Aku ingin membawa Dika kembali. Aku tahu ini tidak adil untuk Mbak, tapi Dika adalah anakku. Aku tidak bisa terus membiarkannya hidup tanpa mengetahui siapa ibu kandungnya." Saat itu, emosi di dalam diriku sudah tidak bisa lagi kukendalikan. Hatiku bergejolak, marah dan hancur bersamaan. Bagaimana mungkin Mas Ardi menyimpan rahasia sebesar ini dariku? Selama ini, aku percaya padanya, mencintainya, dan berharap suatu hari nanti kami akan membesarkan anak bersama. Tapi sekarang, aku merasa dikhianati 2 kali oleh suamiku dan oleh kehidupan. Aku menatap Bella, mencoba mencari kebenaran di matanya. Ada penyesalan yang dalam, tetapi aku tidak bisa mengabaikan rasa sakitku sendiri. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menenangkan diriku. Air mata mulai membasahi pipiku, meskipun aku berusaha keras untuk menahannya. Bella memandangku dengan rasa iba, tetapi aku tidak bisa menerima simpati darinya. Rasa sakit di hatiku terlalu dalam. "Beri aku waktu, Mas Ardi harus menjelaskan semuanya dulu," ucapku dengan suara pelan namun tegas. Aku ingin mendengar dari dia sendiri. "Iya, Mbak, aku minta maaf telah membuat kekacauan di kehidupan Mbak," katanya sambil pamit pulang. Malam itu, Mas Ardi pulang dengan wajah penuh kelelahan. Namun aku tak bisa lagi menyembunyikan perasaan dinginku. Aku tidak menyambutnya dengan senyuman seperti biasanya, hanya menatapnya dengan tatapan datar. Ada beban di hatiku yang terlalu berat untuk dipendam lebih lama. Setelah Dika tidur, aku langsung mengajak Mas Ardi bicara di ruang tamu. Rasanya seperti ada dinding yang tak terlihat yang memisahkan kami, meskipun hanya duduk berseberangan di sofa. "Mas, aku sudah tahu semuanya, Mas. Siapa sebenarnya Dika? Dan siapa itu Bella?" Mendengar namanya disebut, Mas Ardi terdiam. Raut wajahnya berubah. Dia nampak terkejut, tak mampu menyembunyikan rasa bersalah yang selama ini disimpan rapat-rapat. Dia tahu kebohongannya sudah terbongkar. Dalam keheningan yang mencekam, dia menundukkan kepalanya, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan.
Namun tak ada kata-kata yang bisa menutupi apa yang sudah dia lakukan. "Aku minta maaf, Nabila. Ini semua kesalahanku," katanya akhirnya dengan nada rendah dan penuh penyesalan. Suaranya bergetar, namun hatiku sudah terlanjur hancur. Permintaan maafnya terdengar kosong di telingaku, seolah tak bisa menyentuh luka yang telah menganga di hatiku. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari setitik harapan untuk bisa mengerti. Namun yang kutemukan hanyalah kebingungan dan rasa sakit. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tidak pernah bilang dari awal? Aku yang merawat Dika selama ini. Aku yang menganggapnya sebagai anakku sendiri. Tapi ternyata dia bukan anak kita. Dia adalah hasil dari pengkhianatanmu." Mas Ardi masih terdiam. Aku gak bisa kehilangan kamu, sayang. Aku takut kamu gak akan bisa terima kalau kamu tahu dari awal. Aku pikir kalau aku bawa Dika pulang dan merawatnya bersama, kamu akan mulai mencintainya seperti anakmu sendiri. Dan itu yang terjadi kan? Kamu sayang sama Dika. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi dengan cara seperti ini, dengan cara menipuku, kamu pikir aku akan terima begitu saja setelah tahu kebenarannya? "Maaf, aku takut kehilanganmu," Mas Ardi mengulang, suaranya nyaris seperti bisikan. Tapi aku sudah terlalu sakit untuk mendengar alasan-alasan itu. "Kamu tidak hanya menghancurkan kepercayaanku, Mas Ardi, tapi juga masa depan kita. Aku selama ini hidup dalam kebohongan. Aku mencintai Dika, iya, tapi bukan karena aku tahu asal-usulnya. Aku mencintainya karena aku pikir dia adalah hadiah dari Tuhan untuk menebus ketidakadaan anak di pernikahan kita. Tapi ternyata aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Dadaku terasa sesak. Tangis yang kutahan akhirnya pecah juga. Sementara Mas Ardi hanya bisa duduk diam di sana, terjebak dalam penyesalan yang sudah terlambat. Apakah aku akan bisa memaafkannya? Aku belum tahu. Tapi yang pasti, malam itu aku tahu bahwa hubungan kami tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, suasana rumah begitu sunyi. Aku nyaris tak bisa tidur semalaman setelah percakapan yang menghancurkan hatiku dengan Mas Ardi. Pikiranku berkecamuk, tak tahu harus mengambil langkah apa. Namun satu hal yang pasti, Dika adalah bagian dari hidupku sekarang. Tak peduli bagaimana ia hadir, aku sudah terlanjur mencintainya seperti anak kandungku sendiri. Dan itu tidak akan berubah. Aku dan Mas Ardi akhirnya memutuskan untuk menemui Bella pagi itu. Mas Ardi terlihat gelisah. Mungkin dia tahu bahwa pertemuan ini akan menemukan masa depan Dika, dan mungkin juga hubungan kami. Ketika Bella tiba, aku bisa merasakan ketegangan langsung menyelimuti ruang tamu. Dia terlihat ragu, namun tekadnya jelas. Dia datang untuk Dika. Aku memulai percakapan. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku rasakan. "Bella, aku tidak bisa melepaskan Dika. Aku tahu dia bukan anakku. Tapi aku sudah terlanjur sayang padanya. Aku merawatnya sejak ia masih bayi. Setiap tawa dan tangisnya sudah menjadi bagian dari hidupku." Bella menatapku dengan mata penuh haru. Aku bisa melihat bahwa ia juga punya cinta yang besar untuk Dika. Namun di balik itu, ada rasa bersalah dan ketidakpastian yang begitu nyata. "Aku mengerti, Mbak. Aku tahu ini semua sulit. Tapi Dika adalah anakku. Aku hanya ingin berada di sisinya." Aku menarik nafas panjang, mencoba menatap perasaanku yang campur aduk. "Kamu boleh bertemu Dika kapanpun yang kamu mau. Aku tidak akan melarang itu. Tapi tolong, jangan ambil dia dariku. Dan satu lagi, jangan bocorkan identitas sebenarnya kepada Dika. Aku lakukan ini bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk Dika. Demi kesehatan mentalnya, dia butuh stabilitas. Kalau sekarang dia tahu semuanya, aku takut dia tidak akan siap menerima kenyataan itu." Mas Ardi duduk di sampingku, terlihat cemas tapi membiarkan aku yang berbicara. Bella menunduk sejenak, merenungi kata-kataku. Kemudian ia angkat bicara. "Aku juga hanya ingin yang terbaik untuk Dika, Mbak. Kalau menurut Mbak dan Mas Ardi, kita sebaliknya menunggu sampai dia cukup dewasa. Aku setuju. Kita bisa beritahu saat dia berusia 17 tahun. Saat dia cukup matang untuk memahami segalanya." Aku mengangguk, sedikit merasa lega.
tapi rasa sakit di hatiku tak kunjung hilang. Terima kasih Bella. Ini bukan hanya soal hak sebagai ibu, tapi ini soal memberi Dika kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil. Bella tersenyum tipis, meski aku tahu di dalam hatinya ada perasaan kehilangan. Dia menoleh kepada Mas Ardi, yang hanya bisa menatap lantai. Ada beban yang terlalu berat di ruangan itu. Dan aku bisa merasakan bahwa sejak saat ini, hubunganku dengan Mas Ardi tidak akan pernah sama lagi. Setelah Bella pergi, aku duduk dalam diam di ruang tamu. Mas Ardi mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Maaf mas, aku butuh waktu, kataku sambil bangkit berdiri. Yang membuatku tertahan bukanlah cinta suamiku yang kini mulai terasa samar, melainkan Dika. Kehadirannya adalah satu-satunya alasan aku masih bisa berpijak. Meski ia bukan darah dagingku, aku tak bisa melepaskannya. Setiap malam aku memeluknya. Setiap kali ia memanggilku mama, hatiku terasa dipenuhi oleh kasih sayang yang tak bisa kuberikan kepada orang lain, termasuk Mas Ardi. Mungkin inilah takdirku, seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak sendiri, tapi ditakdirkan untuk merawat anak hasil perselingkuhan suaminya. Aku masih bertanya-tanya, apa dosa yang telah aku lakukan hingga takdir seperti ini harus menimpa hidupku? Namun di dalam hatiku yang hancur, masih ada harapan yang tak pernah terpendam. Aku berdoa, semoga ada keajaiban untukku, keajaiban yang bisa memberiku kebahagiaan sejati yang selama ini aku dambakan. Jika bukan dalam bentuk anak kandungku sendiri, semoga Tuhan memberiku kekuatan untuk menerima apa yang sudah menjadi bagian dari hidupku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi aku akan berjuang.